Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai, ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat beserta orang tua yang hadir dalam acara penutupan sementara selawatan berjamaah Thariqah At-Tijaniyah Jamaah atau Zawiyah Majelis Pelataran Merah Baitur Rahmat Pondok Cabe Hilir Tangerang Selatan Banten. Dan saya cintai keponakan-keponakan saya maupun keponakan-keponakan dari ikhwan saya, agar semoga beliau menjadi penerus kita kelak setelah kita, karena setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Yang pertama, ini saya mau sampaikan, acara yang pertama adalah penutupan selawatan berjamaah yang biasanya diadakan tiap malam Jumat selama kurang lebih 11 bulan. Jadi istirahat dulu karena mau menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan, kepanjangan umur dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah yang mulia ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan. Syukur Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi ya Allah, sampaikanlah dan berkahilah saya di bulan Rajab, berkahilah saya di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya kepada bulan Ramadan. Dan yang kedua, ada juga musafir selawat. Kalau di bahasa Tijaniyahnya musafir selawat, dan kalau di bahasa umumnya ini sekalian roahan kecil-kecilan ataupun munggahan. Kalau bahasa Betawi itu roahan, bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau Sunda itu bisa dikatakan munggahan. Yang mana munggahan ini juga ada tawasulan, ada musafir sholawat kepada para leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh-sepuh kita yang telah mendahului kita. Alangkah lebih baik dan lebih afdolnya kita musafirkan sholawat, kita fatihai, kita doai. Karena ada hadisnya, barang siapa yang hafal 5 keturunan ke atas. Jadi ini bukan sekedar hafal, jadi 5 turunan ke atas ini harus disawatin. Jadi barang siapa yang hafal 5 keturunan ke atas atau hafal namanya 5 keturunan ke atas, maka dia difatihai, dia diselawati, insya Allah hidupnya berkah, dunia selamat, dunia akhirat. Jadi itu, jadi kita melaksanakan ini salah satu menjalankan sunnah atau hadis Nabi yang bunyinya seperti itu. Terus yang ketiga juga ada juga dari ikhwan kita
mengadakan selamatan kebetulan atau berbetulan berbarengan dengan acara penutupan ini, yaitu ikhwan kita Muhammad Amir. Beliau habis diterima di SMA 2, 3, SMP 2, 245, dan yang sekarang kebetulan dipercaya atau diangkat menjadi bendahara di sekolahan tersebut. Karena posisi bendahara itu di sekolah-sekolah itu istilahnya posisi basah. Basah ini bukan becek nih ya, bukan belok, becek dan lain sebagainya. Basah ini maksudnya tempat yang mengelola duit, mengelola keuangan. Agar dengan diangkatnya ikhwan kita, saudara kita Muhammad Amir bin Suratno bin Ratno, beliau semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan tugasnya, dibukakan dan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah, selalu menjalankan setiap tugasnya, diberikan tidak melenceng daripada batasan-batasan agama dan batasan syariat, serta menjadi dampak untuk keluarganya, khususnya umumnya, untuk perguruan, untuk masyarakat sekitarnya, keluarga, bangsa dan negaranya. Yang oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya, agar tetap terus istiqomah, taat, qanaah dalam menjalankan tugasnya, baik tugas sebagai kepala keluarga, tugas sebagai ikhwan, maupun tugas sebagai bendahara di sekolahannya. Amin. Dan yang sebaik-baiknya kita doakan kepada saudara kita juga untuk kita selaku ikhwan, agar acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul, berjumpa, bermutabahah di hari Lebaran, Idul Fitri atau setelahnya, ataupun di bukber nanti jika diadakan. Terus juga diridhoi oleh guru para masyayikh Thariqah Tijaniyah dalam segala hal, tentunya dalam segala hal yang baik-baik, dalam hal yang secara umum syariat sesuai ajaran Thariqah Tijaniyah yang murni, yang agung dan mulia ini, sesuai syariat Nabi. Jadi jangan yang neko-neko macam-macam. Jadi kita ini selaku ikhwan Tijani, kita menjalankan apa yang diperintah oleh guru, yaitu pertama lazimah yang dijalankan pada subuh dan asar, atau ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, jika tidak dikerjakan maka dikodok. Jadi kalau misalnya nggak dikerjain, lazimah itu dikodok. Terus juga ingat-ingat lagi, lazimah itu bukan sekedar dihafal, tapi kadang-kadang ada yang lupa nih, terutama yang udah lama. Nah, jadi ada hal-hal misal kalau pati beliber, ataupun kalau yang udah ngambil wajibah yang ala Jawharatul Kamalnya beliber, nah itu mesti dibaca lagi. Jadi apalagi itu kadang-kadang tempo kalau udah 1 tahun itu suka lupa, jadi perlu diulas atau dibaca lagi, atau pastilah setidaknya dibaca ini. Oh ini yang salah, oh ini, jadi benar dibenari. Kalau perlu lama-lama makrosnya, tajwidnya atau makrojul hurufnya dibenari. Terutama masalah Jawharatul Kamal kalau udah ada yang di luar pipa atau Jawharatul Kamal. Terus selama menjalankan lazimah ataupun menjalankan wajibah itu, ikhwan ataupun akhwat, mungkin ada yang mau bertanya, silakan nanti ditanyakan atau ditanyakan kepada orang-orang yang dekat atau keluarga-keluarganya dekat yang lebih paham. Yang kemudian karena ini mau menyambut bulan suci Ramadan, kita mengadakan penutupan selawatan ini sekaligus terwahan. Makanya nanti kita acara yang pertama itu tadi selawatan berjamaah, doa bersama,
musafir selawat, orohan, tawasulan, yang terakhirnya makan-makan. Mungkin makan-makannya setelah ba'da maghrib karena tanggung. Ini selawatan kemungkinan bisa selesai sebelum maghrib. Nanti salamannya itu mulai dari sebelah kiri, muter lewat sini. Airnya jangan diangkat dulu atau diambil dulu. Jadi air diemin aja dulu, musafah dulu, maaf-maafan, saling maaf-maafan, satu sama lain. Terus itu baru diambil airnya, terus airnya dipinggirkan agar bisa nanti digelar daun pisang di sini. Satu di sebelah sini, satu lagi di sebelah sini. Jaraknya jedahin agak jauh biar nanti pantat ketemu pantat kagak bertemu kayak kemarin itu, jadi beradu dia jauhan. Terus yang awal kalau yang perempuan perempuan di sana. Terus untuk yang bukan ahli tijani, nggak bisa baca salawat fatih, kan nggak bisa nih baca salawat fatih, bukan ahli tijani, istri-istrinya, anaknya ataupun calonnya gitu. Jadi bacanya nanti pada saat selawatan, selawat Nabi biasa aja. Apa yang dibaca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau baca salawat fatih itu harus pakai ijazah, harus dibaiat. Nah, kalau salawat umum itu udah daun Rasul, udah daun Allah. Allah itu bersalawat kepada Nabi. Jadi udah dari zaman dulu itu udah dijauhi. Salawat apa itu yang disebutnya? Itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang nggak perlu pakai ijazah. Tapi kalau yang namanya salawat fatih, salawat Naria, salawat Kamilah, salawat Taisin, dan salawat-salawat yang lainnya, salawat Ibil kayaknya itu harus memakai ijazah atau sanad, ijazah yang muktabaroh, yang silsilahnya atau wasilahnya nyampai kepada Rasulullah gitu. Jadi paham gitu ya, yang dari sini paham gitu. Jadi yang terakhir ini yang penting nih, saya di sini ditunjuk selaku wakil muqaddam. Wakil muqaddam itu kurang lebihnya selain ijazah, lazimah wajib ahela, ikhtiyariyah, goibiyah, hijib-hijib, baik tolabul amal maupun tolabul ilmu. Saya juga di sini melayani kepentingan-kepentingan ikhwan-ikhwan dan mewakili daripada tugas muqaddam. Jadi istilahnya wakil muqaddam itu sama juga seperti muqaddam, cuman dia mewakilkan untuk di daerah tertentu yang ditunjuk Haji Soleh atau Kiai Haji Soleh Hudin Mubarok, ditugaskan di daerah Pondok Cabe dan sekitarnya. Bahkan juga bisa sampai ke Magusan Palmerah dan sekitarnya ataupun Jakarta Barat. Jadi di sini saya selaku wakil muqaddam, kalau saya kurang pelayanan dalam arti mendidik, mentarbiyah, taklim dan takdim, saya mohon dimaafkan dari ikhwan-ikhwan semuanya atas keriduan dan keikhlasannya dari awal setelah Idul Fitri kemarin sampai sekarang, karena ini memang tradisi Tarekat Tijani yang setiap tahun mengadakan maaf-maafan sebelum menjalankan puasa. Karena di bulan puasa itu kita harus sudah bersih, jangan iri hati, jangan dengki, jangan sirik, hasad, hasud, ghibah dan lain sebagainya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga diterima dan amal Rasulnya para syekh atau para guru syekh Tarekat Tijani. Jadi itu, ini sebetulnya bukan tradisi, ini sebenarnya sunnahnya begini, fikihnya begini, wajibnya begini. Jadi setiap orang sebelum menjalankan ibadah harus bersih hatinya, harus meminta maaf, nggak boleh ada salah dari kiri kanan, tetangga, saudara kiri kanan dan sebagainya. Terus kita kenapa harus minta maaf lebih dulu kepada orang-orang yang masih hidup? Karena kita berbuat salahnya sama orang yang masih hidup, bukan sama orang yang meninggal atau yang udah meninggal. Ini ada orang, baik ikhwan maupun orang umum, dia ke kuburan atau ziarah dulu ke kuburan. Dia itu jalan-jalan dulu ke kuburan-kuburan, nyekarlah, inilah, anulah gitu.
Itu salah. Dia sama yang udah meninggal, sama yang udah mati, udah wafat, dia nggak punya salah dan nggak ada masalah karena nggak ada dosa dan perbuatan yang dilakuin. Justru yang dia bermasalah dan bersalah kepada kiri kanan, sanak saudara, anak istri, pasangan dan lain sebagainya. Makanya lebih afdolnya yang didahulukan itu yang masih ada atau yang bersinggungan di dunia, bukan yang orang yang telah meninggal dunia. Adapun setelah maaf-maafan ataupun salam-salaman, musafaah kepada orang-orang yang masih ada atau yang masih hidup, baru setelah itu kita nyekar ke kuburan-kuburan atau ke makam-makam kakek nenek kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kalau sudah ada yang meninggal. Itu yang benarnya begitu. Jadi bukan setelah lebaran, maaf-maafan kalau udah lebaran nah, atau udah jalanin puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, ya sebenarnya buat apa, itu tradisi aja. Kalau di Arab, ini kata orang-orang yang di Arab, itu kalau mau puasa dia baru minta maaf ke tetangga, kiri kanan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita ini udah mulai nih sekarang nih, saya merhatiin ini udah beberapa tahun belakangan ini setelah mau puasa mereka pada ngadain doaan maaf-maafan. Kalau dulu doaan aja, tahlilan aja udah. Setelah itu kalau bikin dosa lagi gitu kan. Itu yang nggak bagus. Jadi balik lagi ke awal, intinya saya selaku mukodam mungkin saya kurang pelayanan dalam hal mendidik, memberikan tarbiyah, membimbing, mengarahkan, ataupun memberikan ilmu-ilmu baik zahir maupun batin. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Adapun apa yang sudah saya berikan kepada ikhwan-ikhwan baik yang dijajah oleh Bapak Teh ataupun Kiai Haji Soleh ataupun saya sendiri, semoga ilmu-ilmu aurat-aurat yang telah dijajarkan menjadi berkah dunia akhirat, menjadi manjur dalam menjalankan. Nah, saya juga bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa-apa yang saya berikan ke ikhwan-ikhwan baik itu thalabul amal maupun thalabul ilmu agar diberi kemanjuran. Karena saya juga kemarin di depan makam Bapak Cek dan depan Pak Haji itu saya berdoa, ya Allah atas izin dan ridhomu semoga apa-apa yang saya berikan kepada ikhwan-ikhwan saya, pada murid-murid Bapak, pada murid-murid Bapak Cek, Bapak Guru, agar diberi kemanjuran, keridhoan baik dunia maupun akhirat. Kalau umpama ada salah, itu saya yang salah dalam menjalankan. Karena saya adalah manusia biasa yang nggak luput dari salah, dari dosa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang terlihat ataupun yang kasar, baik yang zahir maupun yang batin, kita nggak akan luput lepas dari salahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau beberapa kata yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang belum wudu silakan berwudu dulu. Kalau yang udah wudu silakan maju, dirapetin aja lagi. Kalau kata Haji Tado di Kemangisan, rang segin, rapetin. Jadi biar nggak usah ada celah. Itu. Terus yang bukan ikhwan sekali lagi bacanya selawat Nabi biasa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sayyidina lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
محمد سجاد مع إسماعيل وسيد مولانا الحاج محمد سهيل بن محمد وجميع مشايخ طريقة التجانية والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم كيولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ولينا وأمهاتنا وأمهاتنا وأولادنا وأولادنا والدينا والإخواننا وجميع الأمر الأمور والسلطان محمد علي بن علي الشبراني بن الأشعري الأشعري بن جيد بن جيد بن محيط بن الأنصاري بن الغزالي بن فلان وأوصل الجميع بنت أجنون بن ميو بن فلان وأوصل المصطفى بن علي ثابت بن سيمون Emong bin Timun Jengkol bin Fulan, Sultan Muhammad Siti Sajid, Ali bin Ekan bin Jim, bin Macan bin Fulan, Sultan Haji Abdullah bin Muhammad Haji bin Jagaria bin Fulan, Sultan Haji Maryani bin Tiaji Ali bin Mu'min bin Taimun bin Fulan, Sultan Haji Maryam binti Ali bin Fulan, Sultan Mukim bin Sabiwilya, Sultan Karni binti Akbariko, Sultan Hasan bin Marzuki, Sultan Maslen bin Abdullah, Sultan Abdullah binti Haji Aini, Sultan Huraini binti Haji Mat, Sultan Haji binti Bisani, Sultan Maslen binti Ganjar, Sultan Rabah binti Sultan Umar bin Ahmad Mangkut, Sultan Jeni bin Salim, Sultan Sabai binti Haji Muhammad, Sultan Radno bin Saujan, Sultan Siti Mulyati binti Ahmad Marli Utomo, Sultan Taujon bin Fulan, Sultan Tazmi binti Fulan, Sultan Rahmat binti Rahmat Marli Utomo bin Ikhwan, Sultan Wasri bin Fulan, Sultan Ismail bin Akbar, Sultan Akbar bin Al-Sunda, Sultan Saya binti Sarifan, Sultan Yaya Ruqiyah binti Mat Tauhir, Sultan Su'ad bin Karmaju, Sultan Haji Mamat bin Ali Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kayulil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin.
Sadiq Muhammad qabulan wa bi barakati sayyidina Umar ibn Khattab qabulan wa bi barakati sayyidina Utsman ibn Affan qabulan wa bi barakati sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu qabulan wa bi barakati Ibrahim Khalilullah qabulan wa bi barakati Musa kalamullah qabulan wa bi barakati Isa ruhullah qabulan wa bi barakati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ibrahim alaihi salatu wa salam qabulan wa bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifat fi dari dunia dari akhirat Allahumma inna bil ilmina wa zaina bil ilmina wa inna bil taqwa wa janna bil afiyah Allahumma fil lana warhamna wa razuqna wahdina wa afina wa tu'anna Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna bismika wa syukrika wa ibadatik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfiruka wa atubu ilaik ربي الظالمين ربي أعطنا الظالمين ربي أعطنا من الظالمين ربنا أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعوذنا في جمرة الموت ونجنا من النار ولقينا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء إنك لنا كنز أولنا والآخرين وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح والخاتم والشاهد وعلى آله وصحبه أجمعين بنوام الله صلاة تقول لنا برضوان والياسين وسألك من ربك حسنه ومن فضلك حسنه ومن أمرك رضاه ومن العمل حسنه ومن المال يرضاه ومن العلم يرضاه ومن الرزق يطيبه والحمد لله جميع محمد يا مجيد ومن ظلم على جميع من يعلم منها ومن على الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا ويقام مجيدا كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة معجزها انك هو العزيز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wa
Sama-sama ya. Pemakannya sehat, jangan liwatan. Habis pada maghrib, ini waktunya dikit lagi maghrib, kurang lebih 5 menit lagi atau 10 menit lagi maghrib. Sama aja. Tutup ini. Pulang deh, dia bantuin dagangan pulang. Ya udah, yang penting makannya dulu dah, udah baca bismillahnya kan tuh semua. Ayo tangannya mana tangannya? Nah tuh tangannya tuh. Nah sekarang yang gimana yang makin ya? Ayo tangannya mana tangannya? Waduh, diri dulu kan nih. Wah, ngaliwatan. Agak masuk angin.